Dia tuh yang cewek setengah perjalanan itu lagi ngigo, kesini sininya nggak ngigo gitu, itu aja udah, itu selesai gue. Kalau gue lu ngigo ya, lihat Raffi di jamban lagi nyuci duit lu Jadi kita flashback ke sono ini dulu. gue lagi live tuh, nggak Oke, apa-apa. siap. Ya. Nih orang tenar mah tuh, lihat tuh wawancara wartawan tuh, orang tenar tuh. Bang, Ya, kemarin NCW itu mempublish soal ketika diduga Raffi Ahmad Iya. pencucian uang. Abang melihatnya gimana nih, Bang? Iya, setelah kesini-sini sih gue lihat NCW itu kayak lagi tidur, bangun lagi ngigo, dia ngigo. Lagi ngigo ngelihat pencucian uang dalam mimpi. Si Raffi lagi cuci uang di kali ya kan, pakai rinso gitu. Toto bangun-bangun dia minta nyari TV, mana TV. Ini ada pencucian uang nih. Raffi Ahmad dengan PD-nya dia bilang ada 100 rekening milik Raffi Ahmad yang diduga pencucian uang gitu. Tapi setelah ditekan akhirnya berhadapan dengan Hotman Paris, ujung-ujungnya dia dapat dari telepon warga katanya. Kan gue bilang tadi, ini orang lagi ngigo, bangun tidur, toto ngeliat perasaan Raffi Ahmad cuci uang gitu kan. Tuh, makanya gue agak kesel juga sama beliau tuh, NCW itu agak sedikit kesel gitu. Kenapa sih hal-hal yang belum jelas duduk permasalahannya udah diumumin di TV, udah podcast sana podcast ini dengan menyebutkan nama Raffi secara gamblang gitu. Kenapa gitu loh? Gue kan udah pede juga kan, gue nih aktivis anti korupsi, gue udah pede, gue sambut lo. Kalau memang nih walaupun lawatnya Hotman Paris kan, gue bilang sini data lu, gue kulitin Hotman Paris, sini data lu cepet. Cuma gak dikasih data gue. Kan gue udah bilang. Gimana sih, Bang, seorang LSM NCW itu kalau diduga ada seseorang siapapun inisialnya ya kan harus bisa mengpublish, itu harus gimana sih, Bang, Abang sebagai praksi hukum? Ya kan gue bilang harusnya NCW itu datanya dimatengin dulu, udah ada surat pengaduan atau laporan polisi lah yang ada pro justisianya, itu baru diumumkan di media sosial atau media televisi. Kita udah pede, ada nomornya, nomor laporan atau nomor pengaduannya gitu. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali, baru di meja dia katanya ada orang dari dalam penjara mengatakan. Ya, gue bilang tadi samanya sama dia lagi tidur ngelihat Raffi lagi cuci uang di pinggir jamban gitu. Toto bangun tidur dia bilang Raffi cuci uang. Begitu ditekan sama Hotman dia bilang datanya belum ada. Oke. Bang, Abang tapi sendiri melihat seorang Raffi Ahmad dengan sedikit agak mewah, ya kan? Yang agak kaya. Abang melihatnya gimana sih? Emang pantas nggak sih, Bang? Karena kan juga dia bekerja keras, Bang. Raffi Ahmad itu artis yang memang barengan sama gue. Iya. Ya. Jadi Raffi Ahmad itu artis yang pernah bareng syuting sama gue. Raffi Ahmad ya. Gue dulu satu frame sama Raffi Ahmad itu waktu di dekat Cempaka Putih, apa yang balapan kuda itu? Yang seperti Pulau Mas. Gue syuting bareng sama dia sekitar tahun 2007 atau 2008 ya, gue syuting film bareng Mas Raffi. Beliau tuh masih unyu-unyu ya, masih belum ini, dipakai sedan hijau kalau nggak salah waktu itu, sedan Accord atau apa gitu kan. Zamannya Raffi itu masih unyu-unyu, dan dia memang pekerja keras banget gitu loh. Pekerja keras dan konsisten dalam berkarir gitu. Jadi kayak dia sekarang ini kaya, menurut gue tuh nggak kaget gitu kan. Karena di dunia entertain itu kita zaman dulu ya, nggak usah Raffi Ahmad, Mbak Surip aja yang seumur hidupnya itu maaf ya, jadi seniman ya kan, nggak pernah meledaknya pas umur 80 ya kan, cuman setahun dia meledak, ujung-ujungnya liwat kan gitu. Itu nggak kaget di dunia itu, dia dapat puluhan miliar. Mbak Surip harusnya gitu kan, pada saat itu waktu di Falcon Record. Waktu itu om gue produsernya gitu, om gue Adit OB almarhum produsernya.
Dari dunia entertain itu nggak kaget kalau sana dapat duit ratusan miliar, puluhan miliar, itu nggak kaget. Kenapa? Karena memang setiap tembus penjualan lagu kita berapa kopi, berapa juta kopi itu memang udah kayak mendadak tuh artis. Apalagi artis yang udah sering main film, mengeluarkan lagu begini kan, kita lihat artis Raffi kan sekali ABCD. Kalau di luar negeri lebih gawat lagi, Pak. Di luar negeri kayak macam Bobby Brown ya kan, kayak macam Michael Jackson dan lain-lain. Dia karirnya berjenjang begini, mengalahkan pengusaha jet set, Pak, di luar negeri. Hartanya Michael Jackson hanya sebagai seniman, loh. Jadi nggak kaget kalau seniman itu kalau emang kaya banget gitu kan. Tapi kalau yang dablek nggak kaya ya ada juga gitu, yang nggak kreatif gitu, Pak. Di dunia seni itu biasa, sama seperti dunia bisnis dan dunia apapun, seperti dunia pengacara gitu. Jadi kalau menurut gue, Raffi mendapatkan aset sekarang ratusan miliar itu, gue masih anggap itu wajar banget. Kecuali Raffi ini nggak pernah syuting, ya kan gue pernah bilang, jangan Raffi aja yang dikorek. NCW, lu korek dong tuh youtuber yang nongol mendadak, ya kan. Ada yang dulunya main burung di depan studio gue, tau kayak mendadak, ya kan. Ada juga ustadz yang ceramahnya belum tentu seminggu sekali, tau bisa beli rumah hampir 100 miliar. Kenapa lu PPATK nggak korek itu? Kenapa harus Raffi gitu? Kenapa harus Raffi Ahmad gitu? Kenapa Raffi Ahmad doang gitu? Kayaknya kok sentimen pribadi, dan dikoreknya juga lagi pas mau pilpres lagi gitu. Apa emang sengaja mau jatuhin calon presidennya Pak Prabowo misalnya? Kalau gue sih bicara relevansinya ada gitu loh. Kalau gue fair, mental gue nggak mental kerupuk. Kalau gue bilang Raffi pendukungnya Pak Prabowo, lalu dikorek-korek oleh si WCW apa siapa ini, ya kan, dia korek-korek tanpa data, ini namanya ingin pembusukan terhadap Raffi yang sedang mendukung Pak Prabowo. Nggak fair itu namanya, nggak fair, Pak, gitu loh. Kalau memang mau menjatuhkan Pak Prabowo, ya fair dong, langsung ke Pak Prabowo-nya gitu. Kalau misalnya gitu kan, gitu loh. Kalaupun memang Raffi benar-benar murni melanggar pidana, ya lihat-lihat juga waktunya lah. Kan sekarang lagi pilpres, Pak. Sabarlah, kan data itu nggak busuk, Pak. Kapanpun bisa diangkat setelah pilpres gitu loh. Kayaknya mau tenar banget di si WCW nih. NCW apa WCW nih? Gue kesel banget. Gue kesel sama NCW itu karena nggak dikasih data itu doang. Gue udah ngegas, karena sasaran gue bukan Raffi, sasaran gue Hotman Paris. Sasaran gue. Yang gue bilang, Hotman Paris, gue mau adu ilmu gitu. Oke, abang kan sebagai praktisi ada kekecewaan ya dengan NCW? Kecewa banget. Sumpah kecewa. Kalau gue jadi Raffi itu bisa gue laporin, bisa gue gugat balik NCW. Sumpah membuat gaduh, Pak. Gitu. Nggak punya data dia berani. Walaupun dia mengedepankan ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah, tapi tetap aja nggak bisa berlindung di ajas itu. Gitu, Pak. Karena Raffi juga punya hak privasi yang perlu ditutupi gitu. Nggak boleh semerta-merta mengedepankan ajas presumption of innocence lalu dengan dalih itu kami patut diduga, kami menduga-duga mukelo. Menduga-duga, data kagak ada, menduga-duga loh. Bikin ribut Indonesia aja. Tapi kan terakhir kita juga, dia sudah minta maaf atas dugaan korupsi. Ya memang harus minta maaf. NCW harus minta maaf pada Raffi. Kenapa? Karena namanya udah cemar, Pak. Gue ikut ngomong, lu tau sendiri, gue jangankan ngomong batuk aja gue viral. Apalagi ngomong gitu. Batuk aja gue viral. Makanya gue bilang, gue selalu, siapa dia? Gue ngomong apa ya kan netizen julid sama gue, selalu mau tahu tentang gue, gitu. Makanya gue bilang hati-hati NCW, gitu. Dan kalau bicara masalah Raffi sekarang kaya, gue kagak kaget, Pak. Artis yang lebih kaya dari Raffi aja ada, Pak. Nggak ngomong-ngomong deh. Teman gue sendiri lebih kaya dari Raffi, gitu loh. Ada artis yang lebih gawat lagi, udah kaya banget, nggak ketulungan dari bayi dia udah kaya. Tapi gedenya naik bis. Iya, temen gue. Keluarga artis. Temen gue nongkrong di Blok M. Udah kaya banget, keluar negeri Jerman apa segala. Udah gak kaget tuh dengan kehidupan hedonis gitu. Tapi dia saking mencari ini, naik bis, naik Kopaja bareng gue. Gitu. Tapi kan terakhir awak media mempertanyakan untuk bisa dilaporkan. Tapi Raffi sendiri juga gak mau melaporkan. Memang Raffi itu sosok seorang apa sih, Bang? Kan gue udah bilang, Raffi Ahmad ini orang yang santun, artis yang gak pernah ada masalah dari dulu. Kan gue bayangin tahun 2006, 2007 mungkin kalau Raffi masih ingat,
waktu dia syuting di Pulau Mas, gue di belakang dia. Satu frame. Cuma masalahnya dia pemeran utama, gue pemeran pembantu, tapi pembantunya lagi gitu. Tapi tetap satu frame sama dia gitu. Gitu Pak. Jadi gue tetap satu frame sama dia, sama gue pemain film juga. Raffi kalau nggak ada gue kan nggak bisa jalan filmnya. Gitu loh. Jadi istilahnya kalau Raffi misalnya jalan ke swalayan, kalau nggak ada tukang swalayannya kayak gue kan nggak bisa jaga jalan. Masa swalayan sepi nggak ada karyawannya? Gitu kan, itulah film gitu. Ada pemain tambahan kayak gue gitu. Ya. Tapi karena itu kan lahir sebelum yang cewek membuka apa yang dikasih statement dari Raffi bahwa dia tidak takut, dia tidak bercanda, dan akhirnya yang cewek buka dan dia bilang bahwa ini juga baru info dari masyarakat. Udah dia tuh yang cewek setengah perjalanan itu lagi ngigo, kesini sininya nggak ngigo gitu. Itu aja udah, itu selesai gue. Kalau gue lu ngigo ya, lihat Raffi di jamban lagi nyuci duit, lu tau bangun tidur langsung bilang manggil konvensi pers, Raffi cuci uang 100 rekening nih menurut saya. Yang ditanya bengong, saya ditelepon sama warga ya. Baru telepon warga ngomong, bocor halus juga.